أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sungguh celaka, katanya hatimu telah pasrah kepada Allah, tetapi ternyata engkau telah menggantungkan usaha pada tokomu. Hendaknya engkau mencari rizkimu dan rizki mereka dari Allah. Janganlah engkau menggantungkan rizkimu dari harta benda atau toko, agar Allah mengulur rizkimu dan rizki mereka. Kemurahannya berdekatan dengannya dan kesenangannya untuk hatimu. Semua itu tentu akan Dia berikan untukmu. Dia akan menjadikan keluargamu kaya dari engkau. Dia juga akan menjadikan engkau kaya dari sebab yang Dia berikan. Mereka menjadi kaya dengan apa yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Kepada hatimu akan dikatakan, ini untukmu dan ini untuk keluargamu. Jika seumur hidupmu engkau selalu musyrik, tertutup dan terjauhkan, bagaimana mungkin engkau akan sampai pada tingkatan yang telah dibicarakan ini? Engkau telah menumpuk-numpuk harta karena engkau merasa tidak kenyang darinya. Hal itu disebabkan karena pintu hatimu telah tertutup. Di samping itu, keinginan hatimu untuk memasukinya dan mengingat Allah Azza wa Jalla juga telah terputus. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dengan taubat yang dapat dilihat dari berbagai amalmu. Menyesallah dengan sebenar-benarnya dengan menimbulkan sikap yang selalu jauh dengan keburukan. Hendaknya engkau memperbanyak menangisi kesalahan yang telah engkau lakukan. Dengan hartamu, santunilah orang-orang fakir. Janganlah engkau simpan hartamu, dan janganlah engkau menutup mata terhadap orang-orang yang dekat. Tidak akan pernah lepas dari berbuat kebaikan orang mukmin yang telah yakin akan balasan Allah di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada iblis, "Siapakah orang yang paling kamu benci?" Iblis pun menjawab, "Aku paling membenci orang fasik yang pemurah." "Apa sebabnya?" tanya Nabi Isa alaihi salam. Jawab iblis, "Aku ingin agar kebakhilan seorang mukmin itu akan menjerumuskannya ke dalam maksiat, dan aku khawatir kalau kedermawanan orang fasik akan menghapuskan dosa-dosanya." Orang mukmin yang bakhil berarti telah terjerumus ke dalam kesibukan dunia dan untuk dunia, padahal agama memerintahkan manusia untuk bekerja agar dapat membantu seseorang supaya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi engkau bekerja justru untuk membantu kemaksiatan. Jika engkau meninggalkan sholat, meninggalkan perbuatan baik, dan tidak mau mengeluarkan zakat, berarti engkau berada dalam kemaksiatan, bukan dalam ketaatan. Dalam keadaan seperti itu, usahamu bagai perampok bagi dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa kematian itu sangat dekat. Maka sungguh berbahagia seorang mukmin dan sungguh menyesal orang kafir dan orang-orang munafik. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang mukmin meninggal dunia, ia berharap bahwa ia tidak hidup di dunia saja, sedang tidak ada masa dia melihat kemuliaan Allah Azza wa Jalla baginya." Jadilah orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang yang merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadilah orang yang telah menjaga diri dari berbagai perbuatan haram pada waktu sepi atau ramai. Dan jadilah orang yang mau menutup matanya untuk melihat mata batinnya. Disebutkan dalam riwayat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sepasang mata telah berzina,
Adapun zina keduanya adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Engkau telah menggunakan matamu untuk berzina dengan melihat wanita dan gadis-gadis kecil. Sudah berapa kalikah engkau melakukannya? Dengarkanlah firman Allah Azza wa Jalla. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin yang laki-laki supaya mereka merendahkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Wahai orang fakir, bersabarlah engkau atas kefakiranmu. Sesungguhnya kefakiran dunia dapat terputuskan. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, reguklah pahitnya dunia untuk kenikmatan akhirat. Engkau tidak mengetahui, sesungguhnya yang mengetahui apakah engkau di tengah-tengah kaum itu termasuk orang yang celaka atau bahagia hanyalah Allah semata. Dan hal ini telah tercatat sejak dahulu kala. Meskipun demikian, janganlah engkau tidak peduli atau merasa takut dengan ketetapan yang telah terdahulu. Kemudian engkau keluar dari batas agama. Engkau harus tetap berusaha untuk melakukan kebajikan yang telah diperintahkan kepadamu. Dalam melakukan kebajikan, janganlah engkau terhalang oleh ketetapan yang terdahulu. Engkau dan selain engkau tidak dapat mengetahui ketetapan yang terdahulu itu, karena hal ini termasuk perkara yang gaib. Disebutkan tentang suatu kaum yang telah menyebar di atas hamparan dunia lalu lenyap darinya. Dalam setiap urusan, mereka melakukannya semata-mata mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasul. Mereka adalah orang-orang yang selalu berada dalam cita-cita mulia dan zuhud yang kuat dalam segala urusan. Mereka berdiri di hadapan Tuhannya untuk sibuk berbakti kepadanya dengan khusyuk. Mereka mengambil sebagian dari dunia sekadar untuk bekal, bukan untuk berpoya-poya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengambilnya sekedarnya saja. Mereka bangkit dan niat mereka adalah beribadah dan menjaga kehormatan dari jeratan dan tipu daya syaitan. Farji mereka hanya digunakan dalam batas yang diperintahkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Jadikanlah kami ya Allah termasuk golongan mereka, dan sediakanlah untuk kami keberkahan sebagaimana yang Engkau sediakan untuk mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.